punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Ini bukan angka yang kecil. 23.000 Polri terpapar paham radikalisme Wahabi Salafi dan 9.300 TNI. Saya kira angka ini bukan angka kecil dan membutuhkan keseriusan dari Pak Kapolri, tegas terhadap seluruh jajarannya maupun terhadap Panglima TNI. Dan saya kira informasi ini bukan informasi baru karena Pak Ria Misa Riyad dulu juga pernah menyampaikan bahwa ada sekitar 3% TNI Polri yang terpapar paham Wahabi Salafi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Sahabat-sahabat Langit Sembilan yang saya hormati, memukau apa yang menjadi penyampaian Gus Islah Bahrawi, bagaimana memaparkan betapa paham Salafi Wahabi berbahaya tidak saja menyasar masyarakat biasa, tapi ternyata kemudian lembaga-lembaga yang menjadi garda terdepan yang seharusnya menjadi pelapis, yang menjadi pelindung, yang menjadi pelayang buat rakyat Indonesia, justru mereka juga ikut terpapar. Dan angkanya tidak main-main. Bagaimana Gus Islah Bahrawi memaparkan hal tersebut, kita dengar secara seksama. Gerakan-gerakan khilafah Hizbut Tahrir Internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran-tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqah-firqah dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka, nggak apa-apa daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya, tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Satu jam dulu juga Mas. Jangan banyak saya terhormatin aku ini. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita, seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad. Lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Saya kira sangat jelas, terang paparan Gus Islah Bahrawi kepada kita semua, dan ini tidak boleh lagi dianggap main-main. Hemat saya, Pak Jokowi selaku presiden mestinya mengambil tindakan yang tegas, kebijakan yang tegas terhadap kejadian ini. Jadi sekelas lembaga negara saja yang betul-betul
menjadi harapan semua rakyat Indonesia, tempatnya untuk berhimpun, berlindung, justru kemudian mereka juga terpapar. Nah, tentu antisipasi konkretnya ke depan ini mesti diperketat. Tetapi memang problemnya itu bagaimana kemudian ketika ormas sekelas HTI yang notabene sudah diketahui bahwa dia adalah salah satu partai politik yang ada di Timur Tengah sana, yang ketika masuk di Indonesia menjadi ormas yang getol menyebarkan paham-paham khilafah, hanya dihukum secara administratif, termasuk FPI kala itu. Sehingga dengan hukuman administratif ini mutlak hanya lembaganya yang dibekukan, tetapi orang-orangnya masih berkeliaran. Bahkan Gusmen, Kementerian Agama, Gus Yakut pernah dalam pidatonya menegaskan bahwa mereka ex HTI itu masih berkeliaran di bawah tanah dan membangun provokasi. Oleh karena itu, harapan terbesar kita ke depan, bagaimana Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD memastikan orang-orang ini semua yang sudah punya catatan, yang sudah punya sejarah suram, yang pernah mengkampanyekan khilafah dan sampai hari ini terus-menerus melakukan melalui mimbar-mimbar, itu seharusnya ditindak tegas. Apa bedanya ormas HTI ini dengan PKI? Kan hampir tidak ada bedanya. Hanya misi yang dibawa yang berbeda. Kalau PKI membawa paham komunis, kalau HTI membawa paham teroris. Tetapi agendanya sama-sama mau mengganti Pancasila. Jadi mestinya perlakuan terhadap HTI itu sama dengan PKI, yang tidak saja lembaganya dibubarkan tetapi juga orang-orangnya harus dikandangkan. Nah, karena resikonya sangat besar, Pak. Resikonya sangat besar. Apalagi hari ini mereka lagi gencar-gencarnya melakukan kampanye di media sosial. 85% berdasarkan apa yang pernah dirilis oleh BNPT, anak-anak muda kita rentan terpapar paham Wahabi, dan itu melalui media sosial. Karena memang perjuangan mereka, media sosial ini dijadikan sebagai inkubator untuk melakukan kaderisasi. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa dijangkau. Kenapa? Karena yang namanya media sosial itu untuk mengontrolnya sangat susah. Oleh karena itu, sekali lagi harapan saya, harapan kita semua, pemerintah tegas. Data yang diungkapkan oleh Gus Islah Bahrawi, saya kira ini bukan data main-main, ini serius. Nah, tegas dalam pidatonya, dalam penyampaiannya bahwa saya bertanggung jawab atas data ini. Dan ini adalah tugas kita semua, terutama pemerintah. Jangan nanti ada kejadian baru orang saling menyalahkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI hormati. Salam Nusantara. Engkau